Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, kita ketemu lagi untuk pertemuan keempat mengenai konsep dasar atau model dasar atau rencana kerangka. Nah, kerangka dasar dari teori akuntansi. Jadi kayak pengembangan ilmunya. Nah, kita mau model seperti apa sih kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke konsep dasarnya, kita punya tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian konsep dasar itu sendiri apa, menyebutkan berbagai konsep dasar yang tersedia, yang ketiga menjelaskan manfaat dari konsep dasar itu. Nah, konsep dasar atau model yang dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan. Jadi kalau kita menalar sesuatu atau merekayasa laporan keuangan kita mau dimodel kayak gimana, ini bukan untuk kepentingan luar ya, untuk kepentingan kita sendiri, nggak ada hubungannya sama investor, nggak ada hubungannya sama kreditor, modelnya semuanya punya sendiri. Terus dia punya keinginan untuk menyajikan laporan keuangan yang bisa dia pahamin, jadi dia membuat konsep sendiri. Nah itu bisa berdasarkan penalaran dan juga perekayasaannya nanti hasilnya seperti apa. Terus disebut dasar, konsep ini disebut dasar karena dianut akan mempunyai implikasi tertentu atau memiliki pengaruh dalam pemilihan perlakuan. Namanya konsep mungkin punya beberapa. Terus nanti dia pilih yang paling pas yang nantinya akan berpengaruh terhadap kebutuhan dia. Misalnya saya butuh, saya paham, yang penting saya paham. Saya punya konsep ABC yang paling cocok sama aku mana ya? Gitu. Terus standar pada umumnya dilandasi konsep dasar tertentu disebut dengan berbagai nama. Nama lain dari konsep dasar itu banyak sekali. Dari bukunya Suarjono itu sampai ada dari postulat sampai kendala, premis, doktrin, aksioma dan lain-lain. Intinya apa? Intinya konsep dasar atau model dasarnya. Gitu. Terus sumber konsep itu bisa muncul dari IAI, Paul Grady, Accounting Principles Board dan lain-lain. Nah, semua sumber konsep ini, semua bagian atau lembaga atau organisasi ini atau bahkan personalnya, dia itu memiliki beberapa perbedaan. Nah, perbedaan tersebut bisa dicek lagi, bisa dicek langsung ke bukunya Suarjono lebih lengkap karena banyak sekali ya. Kita nggak mungkin tunjukkan satu-satu di sini. Atau mungkin nanti kalau teman-teman butuh bisa pinjam ke perpustakaan gitu, atau mungkin nanti bisa lihat di buku saya juga boleh gitu. Nah, perbedaan tersebut kenapa sih kok bisa terjadi? Yang pertama, masing-masing penulis tadi memiliki tujuan yang berbeda. Setiap orang punya tujuan yang berbeda, otomatis konsepnya dia juga berbeda. Terus persepsi tentang lingkungan. Jadi kayak persepsinya, anggapanku, asumsiku lingkungan itu butuh yang seperti ini konsepnya. Jadi saya buat pernyataan yang konsepnya seperti ini. Kira-kira asersiku itu bisa diterima orang lain nggak ya? Nah, itu bisa diadopsi oleh masing-masing lingkungan. Terus suatu konsep dasar merupakan turunan dari konsep dasar yang lainnya. Bisa jadi kalau saya sebagai orang accounting misalnya, atau teman-teman sebagai orang accounting mau membuat standar baru atau membuat konsep baru. Nah, konsep baru itu muncul berdasarkan konsep lama dipadukan dengan perkembangan yang ada gitu. Terus konsep dasar yang pertama terkait dengan kesatuan usaha. Nah, kesatuan usaha di sini apa sih? Kesatuan usaha itu bisa berbentuk badan atau orang pribadi. Jadi adalah suatu usaha yang dijalankan oleh orang pribadi maupun dalam bentuk badan. Nah, konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri atau melakukan usahanya itu bertindak atas nama sendiri dan terpisah dari pemilik. Jadi kalau misalnya perusahaan atau badan, dia berjalan sendiri itu bukan berarti dijalankan oleh satu orang, tapi berjalan sendiri sesuai dengan konsep dia sendiri, sesuai dengan misalnya perusahaan. Saya punya perusahaan, saya itu sebenarnya sebagai pegawainya, para pemilik, investor gitu kan, terus stakeholder atau para komisaris lainnya yang ada yang notabene tidak sering ke kantor. Saya dipercaya untuk mengelola kantor, berarti ibaratnya itu saya berdiri sendiri, bertindak untuk diri saya sendiri, dirinya adalah suatu organisasi atau badan atau perusahaan tadi. Terus terpisah dari pemilik. Nah, karena dia sebagai investor nggak sering ke kantor atau mungkin punya keterbatasan kewenangan, misalnya sahamnya berapa kayak gitu ya. Nah, jadi dia nggak tahu nih pengelolaan saya seperti apa. Nah, jadi terpisah antara saya sama pemilik. Ini kayak gambarannya konsep kesatuan usaha itu seperti apa. Nah, misalnya saya melakukan usaha.
terus pemilik sama saya terpisah, sehingga dibutuhkan sebuah informasi. Salah satu informasinya adalah informasi akuntansi yang dibuat oleh akuntan gitu. Nah, implikasinya, imbasnya atau penerapannya konsep kesatuan usaha ini yang pertama, perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan subjek pelaporan. Nah, akuntansi itu menjadi pusat perhatian karena tadi terkait salah satu informasi adalah informasi keuangan. Jadi, butuh seorang akuntan yang dibuat oleh akuntan sehingga pusat perhatiannya adalah informasi akuntansi dan subjek pelaporan. Subjeknya siapa sih yang melaporkan kayak gitu. Terus yang kedua, hubungan perusahaan dan pemilik merupakan hubungan bisnis sehingga perlu adanya pertanggungjawaban yang jelas. Saya sama pemilik tidak berjalan bareng, misalnya tidak punya keterbatasan masing-masing. Jadi kayak investor sama perusahaan dia punya keterbatasan, saya sama investor punya keterbatasan. Saya mengelola perusahaan saya sesuai dengan kemauan saya atau sesuai dengan tujuan perusahaan kayak gitu. Tapi keduanya ini punya hubungannya bisnis. Ekuitas bermakna sebagai utang. Jadi kalau misalnya ada investor, dia beli saham kayak gitu. Nah, uangnya dikasihkan ke saya walaupun namanya investor, saya anggapnya sebagai utang. Kan modal itu sebenarnya bagian dari utang. Jadi gini misalnya pemilik menyetorkan uang sebesar 20 juta ke perusahaan. Nah, sebenarnya perusahaan ini kan berarti ada kas yang bertambah sekaligus modal bertambah. Nah, modal itu asumsinya adalah utang kepada pemilik gitu yang nantinya akan dikembalikan dalam bentuk dividen, bisa akan dikembalikan pada suatu saat investor itu mengambil jumlah investasi yang ada di perusahaan saya, misalnya gitu. Terus pendapatan merupakan kenaikan aset baik dari itu jasa maupun manufaktur maupun dagang, hasil jualnya akan menambah aset baik itu secara tunai maupun kredit. Tunai sama kredit. Kalau penjualan secara tunai otomatis kan menambah piutang nih. Nah, piutang kan ada di sisi aset. Biaya merupakan penurunan aset. Jadi biaya-biaya yang kita keluarkan tentunya akan mengurangi aset kita dan itu akan mengurangi jumlah asetnya. Gitu. Terus keberlanjutan usaha atau kontinuitas usaha. Konsep dasar. Salah satu dari konsep dasar adalah kita mempertimbangkan keberlanjutan dari usaha itu. Nah, kesatuan usaha akan berlangsung terus bila tidak ada gejala atau rencana untuk membubarkan. Jadi antara perusahaan saya sama pemilik tadi, saya nggak punya rencana untuk untuk membubarkan, maka itu bagian dari salah satu keberlanjutan usaha saya agak lama, mungkin bisa lama kayak gitu. Kalau saya misalnya cuma berencana, oh ya udahlah saya pengen usaha cuma sebulan 2 bulan aja mengisi waktu kosong misalnya gitu. Nah, berarti kan keberlanjutannya nggak ada nih cuma sebulan 2 bulan doang. Tapi kalau misalnya saya mendirikan usaha tapi benar-benar usaha ini saya jalankan sampai nanti, nggak tahu nih sampai kapan gitu kan. Nah, itu berarti punya satu kunci keberlanjutan usaha. Terus dipertimbangkan pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi kalau misalnya saya itu mau melanjutkan sampai nanti target saya bisa go public kayak gitu, berarti saya akan mempertimbangkan kira-kira penyusunan laporan keuangan saya, siapa yang saya tuju, terus fungsi dari laporan itu sendiri, fungsinya untuk apa, menarik kreditor, terus menarik investor kayak gitu. Terus dasar validitas dari konsep. Ada konsep dasar, ada dasar validitas. Kalau konsep dasar tadi adalah model utama, ya kan? Tapi kalau dasar validitas konsep di sini adalah konsep tersebut dinyatakan benar apabila kayak gitu. Masa datang tidak pasti. Dengan keadaan masa mendatang yang tidak pasti, dia berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kenyataannya. Oh iya, pada tahun ini naik, tahun selanjutnya 10 tahun bisa berjalan, tahun pertama naik sampai 10. Oke, berarti masa mendatang kemungkinan akan naik dengan berbagai timbangan lingkungan. Misalnya kebutuhan saya sangat dibutuhkan sehingga akan naik. Nah, kayak gitu. Terus di sini implikasi, nanti teman-teman bisa baca sendiri juga implikasinya kira-kira apa, laba periodik perlu disajikan, terus statement laba rugi secara periodik juga harus disajikan dan dapat dibandingkan. Kalau dapat dibandingkan tentunya kan standarnya tadi harus sama, kalaupun tidak sama harus dibuat sama dulu. Jadi gini, kalau misalnya perusahaan pada tahun pertama dia menggunakan SAK etap karena dia belum go public, terus tahun kedua dia go public, dia menggunakan standar IFRS. Tentunya kan perhitungan di dalamnya berbeda nih. Supaya bisa dibandingkan kan harus disamakan dulu perhitungannya. Gitu. Terus penghargaan kesepakatan. Nah, penghargaan kesepakatan di sini sebenarnya kayak kesepakatan
jual beli gitu. Harganya mau ditetapkan berapa, itu kesepakatan, penghargaan kesepakatan itu adalah kayak kesepakatan antara penjual pembeli. Nah, sederhananya seperti itu. Terus implikasinya pihak yang melakukan pertukaran, karena tadi ada jual beli ya, dia punya uang, aku punya barang, kita bertukar nih gitu kan, merupakan pihak yang independen dan setara dalam hal kemampuan dan kehendak. Jadi setara, apa yang saya jual senilai dengan apa yang dia miliki uangnya. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk membayar secara tunai, kira-kira secara kredit juga diizinkan, juga boleh, tapi kira-kira dia mampu nggak nih bayar. Makanya kalau biasanya jualnya dalam nominal besar itu butuh jaminan. Sekarang, nah ini adalah biaya melekat ya, biaya melekat. Terus nanti ada biaya pengganti. Untuk biaya melekat di sini konsepnya adalah biaya yang ada pada barang itu dan barang itu real, dimiliki oleh perusahaan saat ini. Contoh, saya itu perusahaan yang memproduksi pensil. Nah, perusahaan ini saya itu tahu untuk membeli plastiknya berapa, pensilnya berapa, terus nanti tintanya atau untuk memberikan logo itu berapa, misalnya gitu. Itu semuanya diakui sebagai biaya melekat, biaya yang ada di dalam barang yang real ada di perusahaan. Tapi kalau biaya pengganti, barang ini tuh nggak ada, tapi diasumsikan kira-kira kalau sekarang itu, kalau dulu habisnya 2.000 untuk satu produk, kira-kira sekarang berapa ya dengan jumlah harga bahan baku yang sekarang ini, misalnya seperti itu. Nah ini kayak contoh gambarannya ya, gambaran dari biaya terkandung sama biaya pengganti. Nah kalau misalnya terkandung itu misalnya ada material 1.500, tenaga kerjanya 500, terus ada overhead 1.000, maka totalnya biaya yang terkandung tadi adalah 3.000. Sedangkan kalau biaya pengganti barang itu nggak ada, kita kira-kira sekarang biayanya berapa sih gitu. Terus upaya dan hasil, konsep dasar dari upaya dan hasil. Sebenarnya kalau kita usaha itu biaya untuk memperoleh pendapatan atau pendapatan untuk menutup biaya. Jadi pendapatan dulu apa biaya dulu kalau kita usaha tuh? Tentunya ada biaya dulu, ada usaha dulu, gitu kan? Nah, di sini biaya merupakan upaya dalam rangka mencapai hasil. Biaya atau upaya, biaya merupakan upaya dalam rangka mencapai hasil atau capaian berupa pendapatan. Nah, hasilnya ini berupa capaian, capaiannya itu berupa pendapatan. Intinya upaya untuk memperoleh pendapatan, itu adalah biaya. Terus, jadi biaya menimbulkan pendapatan, bukan sebaliknya, pendapatan menimbulkan biaya. Pendapatan di sini validitasnya adalah untuk mendapatkan sesuatu orang itu harus berusaha. Nah, contohnya seperti itu. Pada umumnya orang mengharapkan upayanya membuahkan hasil. Jadi berupaya dulu baru menghasilkan sesuatu. Gitu, berarti mengeluarkan biaya dulu baru nanti menghasilkan pendapatan. Nah, bukti terverifikasi dan objektif dari konsep dasar. Yang pertama, kebermanfaatan informasi akan tinggi kalau informasi didukung dengan bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Kebermanfaatan suatu informasi, kita sendirilah. Kalau misalnya kita mendapat informasi, terus nanti tidak ada bukti, terus nanti tidak bisa, objeknya itu belum jelas. Kira-kira kita percaya nggak sama yang kayak gitu? Atau kita langsung telan mentah-mentah gitu informasinya, di sana itu ada diskon, nah langsung berjalan ke sana nih, tanpa tanya lagi, kamu kok tahu dari mana? Di situ ada diskon gitu. Saya habis beli loh. Berarti kan ada bukti bahwa dia udah beli, dapat diskon, makanya kalau kita ke sana kemungkinan masih punya kesempatan untuk dapat diskon gitu. Terus di sini contohnya terverifikasi kemungkinan orang untuk meyakinkan kebenaran akan sesuatu. Terverifikasi itu artinya asersi atau pendapat tadi bahwa di sana ada diskon itu bisa dipercaya oleh orang lain dan kebenarannya dapat dibuktikan. Gitu. Terus kalau objektif, penentuan kebenaran didasarkan atas fakta, bukan subjektivitas itu sendiri. Jadi misalnya, di sana itu dapat diskon loh. Tapi karena dia adalah
keluarganya. Nah, dapat diskon kan berarti karena keluarganya. Belum tentu masyarakat itu bisa memperoleh diskon yang sama seperti dia. Nah, yang selanjutnya asumsi. Kita kemarin juga udah belajar mengenai asumsi, asersi gitu kan. Nah, konsep dasar merupakan asumsi. Sebenarnya kita punya kerangka, kita punya konsep, kita punya model tentang akuntansi. Itu semuanya sebenarnya merupakan asumsi. Menurut kita benar, belum tentu menurut orang lain itu benar. Nah, jadi kita nggak bisa egois nih. Kita berpendapat bahwa akuntansi adalah itu yang paling benar, orang lain salah. Nah, itu yang nggak bisa, itu yang nggak boleh di kita. Kenapa? Karena belum tentu apa yang kita ucapkan itu benar. Gitu. Kebenaran menurut kita dengan bukti-bukti kita, terus orang lain juga menyatakan kebenaran dengan bukti-bukti mereka yang bisa dibuktikan, bisa diujikan dan itu konkret. Jadi kan kita punya dua pendapat nih, gitu. Kayak kemarin contohnya jeruk nipis sama jeruk buah yang manis. Nah, kita nggak bisa berpendapat bahwa jeruk itu semuanya kecut. Kan nggak bisa. Siapa tuh orang A makannya jeruk buah yang manis, yang satunya jeruk nipis. Otomatis rasanya beda, gitu. Nah, di sini manfaat dari konsep dasar yang terakhir, kita harus tahu manfaatnya dari konsep dasar itu seperti apa. Yang pertama menjadi komponen argumen atau asersi atau pendapat tadi dalam penalaran logis, dalam pengujian nantinya gitu ya, pengujian ilmiah seperti yang kita bahas di pertemuan awal gitu, pada tingkat perekayasaan, penetapan standar dan penerapan standar. Jadi argumen itu, asersi seseorang, pendapat seseorang akan menjadi dasar dalam penetapan suatu standar, penetapan suatu kebijakan kayak gitu. Itu dibutuhkan adanya argumen. Jadi misalnya, masyarakat sekarang itu banyak yang membutuhkan laporan keuangan untuk UMKM. Nah, kita survei dulu ke sana, pernyataan itu benar nggak sih? Oh, ternyata UMKM emang benar, karena keterbatasan SDM dia nggak bisa nih buat laporan keuangan yang perfect banget sampai 5 laporan keuangan semuanya terpenuhin, nggak bisa. Jadi kita buat standar baru atau buat konsep baru yang sekiranya nanti pas buat mereka. Terus yang kedua, bermanfaat dalam penentuan atau penyimpulan rangka konseptual sebagai hasil dari perekayasaan. Konsep dasar tadi akan memberikan manfaat. Di sini kayak memberikan masukan bahwa ada konsep A, B, C. Kita simpulkan yang mana yang paling pas gitu. Terus bermanfaat dalam pernyataan standar akuntansi. Yang keempat, bermanfaat dalam penentuan kebijakan akuntansi perusahaan. Jadi konsep misalnya gini, kita tuh mau pakai metode yang konsep yang FIFO, LIFO, average. Ada pilihannya 3 konsep tadi. Kita mau pakai yang mana nih? Standar akuntansi sudah menentukan seperti itu, ada 3. Terus kita mau pakai yang mana nih? Nah, perusahaan nanti bisa cross check kira-kira yang paling tepat pakai standar yang mana, pakai konsep yang mana, seperti itu. Oke, mungkin sampai situ dulu untuk pertemuan kelima kita saat ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu untuk pertemuan ke-6. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan di Google Classroom. Oke, selamat siang. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.